Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya kita tunggu terlebih dahulu 1 hingga 2 menit supaya Bapak Ibu peserta yang lain bisa bergabung terlebih dahulu. Kita tunggu Bapak Ibu peserta yang lain. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang masih proses dalam mengaktifkan audio, kita tunggu terlebih dahulu sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Novel Abdillah SPDGR selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual malam hari ini yang berbahagia. Bapak Ibu, kita menuju ke hari kedua, yakni nanti pembahasannya terkait dengan lanjutan pembahasan sebelumnya. Kita akan mendalami bagaimana pembuatan blog dengan Wix, Bapak Ibu. Sehingga pada hari kedua ini mohon Bapak Ibu disiapkan kembali perangkat-perangkatnya yang mungkin nanti dibutuhkan Bapak Ibu, baik berupa laptop maupun HP begitu Bapak Ibu, smartphone-nya begitu. Dan mungkin Bapak Ibu kami ingatkan kembali bahwasannya kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari, di mana 3 hari merupakan pertemuan secara virtual seperti ini melalui Zoom Bapak Ibu, dan kemudian ditambah dengan 2 hari berikutnya, yakni hari Kamis dan Jumat, Bapak Ibu bisa berdiskusi secara interaktif melalui grup WA bersama dengan narasumber kami, dengan Pak Novel Abdillah, karena beliau sudah kami masukkan juga di grup. Bapak Ibu jika mengalami kendala bisa bertanya kepada beliau melalui grup tersebut, dan apabila memang memungkinkan bisa menghubungi beliau secara pribadi Bapak Ibu. Nah mungkin terkait itu juga kami berikan informasi bahwasanya moto dari Guru Inovatif Indonesia adalah belajar, berkarya, dan berinovasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu bisa menyimak keseluruhan materi dan pemaparan materi keseluruhan secara fokus tanpa mengkhawatirkan terkait dengan administrasi seperti daftar hadir, sertifikat, dan lain sebagainya, karena hal-hal administrasi tersebut sudah kami siapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu mengisi daftar hadir berupa link dan lain sebagainya, karena daftar hadirnya sudah kami siapkan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi menuliskan di kolom chat Zoom hadir atas nama ini, hadir dari mana, begitu tidak perlu Bapak Ibu, kecuali nanti memang ditanyai oleh narasumber kami, begitu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk malam kedua ini saya langsung persilahkan saja kepada Bapak Novel Abdillah untuk menyampaikan materinya, materi hari kedua. Silakan Bapak Novel. Oke, terima kasih Mas Arif ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, senang rasanya saya bisa berjumpa kembali dengan panjenengan semua. Dan saya berharap panjenengan masih dalam keadaan sehat, dan kesehatan ini semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, sehari rasanya sangat cepat. Baru tadi malam ini sekarang sudah berjumpa lagi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih punya semangat dan kesempatan untuk mengembangkan diri, utamanya dalam hal membuat blok pembelajaran yang telah kita sama-sama belajar tadi malam. Dan untuk malam ini kita mencoba untuk melanjutkan Bapak Ibu, sehingga harapannya di akhir kegiatan Bapak Ibu benar-benar memiliki pemahaman dasar minimal. Syukur-syukur kalau pemahamannya bisa expert ya, Bapak Ibu, bisa mengembangkan sendiri. Nah, ini yang menjadi harapan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, di pembahasan atau di kegiatan hari kedua ini, nanti kita akan mencoba mengenal lebih jauh kira-kira fitur apa yang masih belum kita kenali di wix.com gitu ya. Oleh karena itu, saya izin share screen kepada panjenengan semua. Gimana Mas Arief, sudah ya? Sudah Pak, Kenapa? sudah. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang ayo kita coba mengembalikan semangat kita kembali, Bapak Ibu, bahwa di hari kedua ini nanti kita akan berbagi. Saya bukan satu-satunya sumber informasi ya Bapak Ibu, jadi kami ingin saling berdiskusi. Tentu mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini lebih banyak pengalamannya dalam hal menulis gitu ya. Jadi kita memulai dari bagaimana tips menulis di blog pembelajaran. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mencoba untuk mengaktifkan Get Found on Google. Jadi ini hubungannya dengan SEO yang kemarin sempat ditanyakan, atau indexing di pencarian Google gitu ya. Terus yang ketiga, kita coba untuk membuat postingan baru. Sebenarnya ini sudah ya kemarin Bapak Ibu, akan tetapi nanti ada hubungannya dengan kita memberi kategori atau label ya, atau tagar itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah membuat laman atau sublaman pada wix.com. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah problem gitu ya, ketika kita ingin sudah punya angan-angan, waduh blog saya ingin seperti ini nanti. Tapi saya yakin mungkin hanya sedikit dari Bapak Ibu yang masih bingung kira-kira mau menulis apa gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Tentu hal ini Bapak Ibu bisa kita atasi gitu ya, bisa kita atasi dengan beberapa tips, yaitu bagaimana cara memulai untuk menulis di blog dengan baik. Jadi caranya Bapak Ibu harus dimulai dengan beberapa langkah seperti menentukan tema yang akan dibahas atau konsep tulisan. Oke, kalau di sini bolehkah saya bertanya kepada Bapak Ibu? Di sini, kira-kira Bapak Ibu berkomitmen ingin membuat blog pembelajaran dengan tema apa? Boleh nggak Bapak Ibu chat, ya, balaskan di chat. Kira-kira Bapak Ibu tertarik dengan blog yang seperti apa? Punya pandangan nggak Bapak Ibu akan menulis di blognya itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Saya ingin tahu kira-kira Bapak Ibu tertarik menulis blog dengan tema apa? Oke, blog tentang pembelajaran, blog tentang berbagi ilmu, materi pelajaran, pendidikan atau jurnal, terus berbagi kegiatan di kelas, ini praktek baik. Apalagi Bapak Ibu, desain pembelajaran dan evaluasi, sangat bagus. Apalagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, materi sudah, temanya pendidikan, materinya pendidikan,
Lagi? Nah, ini kan bisa jadi sumber inspirasi ya bagi Bapak Ibu yang masih belum menemukan tema. Praktek baik pembelajaran, ini perangkat pembelajaran. Wah, ini keren nih. Terus teknologi pembelajaran. Wah, keren ya. Apalagi Bapak Ibu? Silahkan, ayo. Ini ada 100 loh. Masa yang komen hanya 10 orang nih. Saya ingin tahu komitmen Bapak Ibu atau keinginan Bapak Ibu dalam rangka membuat blog nanti temanya tentang apa. Ibu Ade ingin membuat portofolio, boleh? Portofolio digital mungkin. Ibu Nur, Nur Ayanisi ya, kegiatan belajar mengajar Pak. Boleh, sangat bagus. Tentang pembelajaran P5, wah ini perlu digarisbawahi nih. Saya juga ingin belajar nih P5 ya. Materi soal dan latihan, proses pembuatan soal, wah ini. Ada bahan ajar, terus kurikulum merdeka, Bapak Suhandi. Nah, topik yang menarik juga ya Bapak Ibu. Apalagi? Apalagi? Oke, saya rasa informasi ini Bapak Ibu bisa mengkombinasikan gitu ya. Jadi silahkan diramu nanti kira-kira temanya nanti mengusung tema apa. Kemudian Bapak Ibu sudah memiliki angan-angan, sudah memiliki keinginan gitu ya. Untuk memulai, bisa nggak Bapak Ibu memulai langkah awal Bapak Ibu itu akan memulai dari mana dulu? Boleh dituliskan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin memulai itu dengan bagaimana caranya? Silakan. Boleh berkomentar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya keinginan, maka Bapak Ibu jelas punya langkah awal. Langkah awalnya saya harus gimana kira-kira? Silakan. Oke, saya akan memulai dengan pendahuluan dan perkenalan, boleh? Menyusun perancangan yang lebih matang, oke, dirancang, nanti mungkin ada laman ini dan itu, boleh? Menyiapkan bahan yang akan diupload, oke, kita siapkan bahannya dulu. Menulis di Microsoft Word dan disalin nantinya, boleh juga. Yang pertama kita buat profil dulu, boleh, ini langkah awalnya. Menguasai dulu sistem yang ada pada blognya, oke, mungkin malam ini Bapak Ibu akan menguasai itu. Membuat profil tadi sudah. Membuat salam pembuka, langkah awalnya. Oke, bisa Bapak Ibu? Nah ini ya, membuat daftar blog. Daftar blog, mungkin didaftar dulu ya, materinya apa. Saya akan memulai dengan mendesain blog agar menarik. Oke, dimulai dari desain dulu. Saya akan memulai dari konsep dahulu. Di konsep, boleh Bapak Ibu. Ada yang desain dulu, ada yang konsep dulu. Ada yang langsung konten juga, boleh. Ini tergantung dari Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, langkah awal yang bisa mensukseskan Bapak Ibu mewujudkan impian Bapak Ibu memiliki blog pembelajaran. Ada lagi? Nah, ini baru 7 orang nih ya. Nawaitu, ini yang paling pas ya Bapak Ibu, nawaitu ya. Oke, kita mulai dari niat. Bagus Pak, saya setuju. Yang pertama punya blog dulu, baru pikir yang lain. Oke, ini blognya sudah ada saya yakin ya. Memulai dengan membuat media belajar. Judul, topik, ATP, CP. Wow, ini komplit nih ya. Mendesain tujuan pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentu sudah tahu dengan langkah awal apa yang harus Bapak Ibu ingin lakukan. Ya, di sini saya mencoba untuk berbagi tips ya Bapak Ibu. Nah, gimana cara tips menulis? Mungkin tidak semua orang itu langsung bisa nulis. Berpikir langsung nulis gitu mungkin tidak langsung bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi perlu untuk menghayati, mengamati, kemudian melihat dulu baru bisa menulis. Berbeda mungkin dengan orang yang sudah terbiasa, cukup mengamati sekilas saja sudah mampu berimajinasi dalam sebuah karya atau tulisan.
tipsnya yang pertama adalah menentukan tema. Ibu Bapak telah menentukan tema tadi. Oke ya. Yang kedua, menulis dengan passion diri sendiri. Ya, ini saya yakin Bapak Ibu punya gaya bahasa tersendiri. Dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oke ya, gaya bahasa ini. Kemudian yang ketiga, menemukan tujuan dari yang kita tulis. Tentu tujuannya adalah untuk edukasi ya. Saya yakin semua tujuannya adalah untuk edukasi. Dan yang keempat adalah menemukan premis yang harus ditulis agar tidak terlalu jauh pembahasannya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sedikit, dalam, mengena, itu jauh lebih bagus. Daripada terlalu lebar tapi nggak ada intinya. Gitu ya. Nah, jadi ini menjadi garis bawah, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menguasai materi yang akan ditulis. Nah, agar kita bisa menguasai materi yang akan ditulis, maka Bapak Ibu juga harus sering mencari informasi lebih ya, baik itu dari media elektronik maupun media cetak. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu dari kelima ini, kira-kira Bapak Ibu punya tips apa nih supaya kita bisa memulai untuk menulis? Boleh, silakan. Ada yang bisa bantu? Bapak Ibu punya tips apa agar bisa memulai untuk menulis? Ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu? Belum ya? Oke, Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Saya sudah senang nih Bapak Ibu, sangat responsif. Banyak berlatih diri, rewriter, oke. Apalagi tipsnya, Bapak Ibu? Menentukan diksi, tips yang bagus. Lainnya Bapak Ibu, ini disimpan ya informasi ini ya Bapak Ibu. Jadi kita saling melengkapi. Mungkin pada diri saya baru tahu nih tentang rewriter misalkan ya. Banyak berliterasi. Nah, ini banyak baca ya. Banyak mengamati. Studi pustaka Pak untuk mendapatkan ide atau konsep. Setuju? Sangat setuju. Apalagi tipsnya? Kalau misalkan Bapak Ibu, boleh nggak kalau saya membaca dari blognya orang lain, kemudian dari yang saya baca saya tulis lagi gitu, boleh nggak ya? Tadi sudah ada yang menjelaskan sih. Nah, ini bisa ya, memperluas pengetahuan dan pengalaman. Oke, ini bisa Bapak Ibu lakukan, pengetahuan itu bisa saling berkolaborasi ya, dalam komunitas, boleh. Boleh Pak, yang penting tidak copy paste. Nah, ini intinya ya Bapak Ibu. Jadi, memang kekayaan intelektual itu sangat dihargai ya Bapak Ibu. Oke, mantap Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini tipsnya tadi. Sekarang kita coba untuk memulai hal yang baru Bapak Ibu. Ya, siapa sih yang tidak ingin bahwa tulisan kita itu ketika dilakukan pencarian oleh orang lain, tulisan kita itu berada di posisi awal pencarian, gitu ya. Nah, siapa yang tidak ingin demikian? Nah, tentu kita ingin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di fitur yang ada di wix.com, kita bisa mengaktifkan Get Found on Google. Ya, gimana caranya? Nah, Bapak Ibu bisa masuk lagi, ini sudah teknis ya Bapak Ibu, silakan masuk lagi di wix.com, kemudian nanti login ya, login dengan menggunakan akun yang sudah diregistrasi kemarin, dan kita akan mencoba di tahap, kalau ini kemarin ada 5 langkah Bapak Ibu, kita mencoba di tahap yang terakhir ya, Get Found on Google. Terus ini sudah ada stepnya. Oke, biarkan ini menjadi bahan belajarnya Bapak Ibu nanti. Akan tetapi saya coba untuk mempraktekkannya langsung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu
boleh mengikuti saya akan berusaha pelan-pelan supaya Bapak Ibu lebih paham. Jadi caranya Bapak Ibu bisa masuk di wix.com seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, kita coba ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa masuk juga di wix.com. Terus di sini nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan pencarian di Google ya. Nih, get found ya on Google. Oke, ini sudah Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau kita nggak logout ya Bapak Ibu, tidak logout, maka secara otomatis kita langsung masuk di halaman dashboard. Ya, di halaman dashboard Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu tadi ada yang tanya nih, Pak, gimana untuk masuk di dashboard? Gimana untuk memulai mendesain lagi? Gitu ya. Sementara kemarin saya tidak sengaja logout. Oke, ini saya logout dulu Bapak Ibu. Oke, kita logout. Nah, ini halaman wix.com. Selanjutnya kita login ya, Bapak Ibu. Kita login di sini. Kita login. Sama dengan cara yang kemarin, Bapak Ibu. Kita klik login dengan menggunakan Google account ya. Sini. Nah, ini ditunggu aja sampai dengan muncul continue with Google. Nah, ini sudah muncul. Kita klik Bapak Ibu dan kita cari akun Google yang mana yang kemarin kita gunakan gitu ya. Nah, saya menggunakan yang ini. Biarkan Wix memproses dan kita akan masuk di halaman dashboard. Di halaman pengaturan dari blog kita ya. Oke, ditunggu. Nah, ini adalah halaman blog ya, Bapak Ibu. Terus yang ingin kita lakukan di sini, kita akan mengaktifkan apa kemarin katanya, ya kan? Get found on Google. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang ada di sini ya. Get found on Google itu bisa diklik, ikuti langkahnya di situ. Langkahnya itu sudah ada di sini ya Bapak Ibu nih caranya. Saya tadi sudah ngeklik yang ini, kemudian get start di sini, dan kita akan diminta untuk oke ya, ini sementara ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan diminta untuk mengisikan ya, what your business or brand name. Nah, apa nama brandnya di sini? Saya menggunakan goresan pelangi. Kemudian kita klik next ya, Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara kita melayani customer ya, Bapak Ibu. Kita pilih yang nomor 2 atau yang nomor 1. Nah, silakan dipahami. Kemudian next lagi. Nah, kita buat tagar ya, Bapak Ibu. Kira-kira nih cocok dengan tagar apa nih blog kita? Saya di sini menggunakan pendidikan, media pembelajaran, dan praktik baik. Kemudian klik next. Nah, di sini Bapak Ibu, how do we choose a title ya? And click apply. Nah, saya pilih titel pendidikan tadi. Sesuai dengan tagar yang apa namanya? Yang disematkan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian klik apply. Oke, sampai di sini ya Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh, Bapak Ibu masih bingung nggak kira-kira dengan mengaktifkan ini? Dengan mengaktifkan Get Found on Google. Masih bingung? Bingung?
Oke, jadi prinsipnya Bapak Ibu, saya ulangi di sini. Bapak Ibu tinggal mengikuti langkahnya saja ya. Bapak Ibu masuk di home dulu, ini kan ada home. Kemudian Bapak Ibu pilih menu yang nomor 4 ini. Nomor 5, nomor 4 ya. Get phone on Google, kemudian get start. Ini diklik. Kalau Bapak Ibu sudah ngeklik ini, maka nanti kita diminta untuk memulai. Nah, ini klik tombol get start. Bisa sampai di sini, Bapak Ibu? Ya, ini sudah saya ulang ya, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah memulai, klik get start di sini, ya. Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi nama brand. Contoh nih, nama brand Gojek. Itu brandnya ya, nama. Jadi sudah punya popularitas. Sudah memiliki branding yang bagus. Nah, saya akan membranding nama blog saya, yaitu Goresan Pelangi. Ketik di sini. Goresan Pelangi. Jika sudah diketik, maka jangan lupa klik next di bawah sini. Bapak Ibu. Oke ya. Tulis nama brandnya, kemudian klik next. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, nah ini suruh memilih. Where do you serve your customer, katanya. Melayani customernya gimana? Mungkin melayani pengunjung itu seperti apa? Saya memilih yang nomor 2 ya, Bapak Ibu. Melayani customer, notif wide, worldwide, internet with visitor only, online. Nah, ini. Jadi saya pilih ini. Kemudian diklik next. Selanjutnya masuk di sini. Nah, ini baru tagar ya, Bapak Ibu. Silahkan. Semakin banyak tagar, maka banyak kemungkinan untuk dikenal oleh pencarian Google. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu posting di Instagram, jangan lupa hashtag. Nah, hashtag itu ya tujuannya yaitu memudahkan orang lain untuk melakukan pencarian. Hashtag itu kan sebenarnya keyword, kata kuncinya ya Bapak Ibu. Oke, masukkan di sini. Pendidikan, tekan enter. Masukkan lagi. Media pembelajaran, tekan enter lagi. Masukkan lagi. Praktik baik, tekan enter. Jika sudah, maka Bapak Ibu tinggal klik next. Ya, seperti ini. Nah, sehingga Bapak Ibu di sini sudah masuk ya. Kita mereview nih. Di sini ada 2 dari 7 ya, ada tulisannya di sini. Sorry. Ya, 2 dari 7. Harusnya ini komplit hijau semua Bapak Ibu. Supaya nanti blog kita itu dikenali oleh mesin pencarian Google. Nah, sampai di sini nanti caranya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini saya kasih contoh. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan masih ada yang merah, benar nggak? Kalau yang hijau berarti ini sudah di setup. Jadi sudah diatur ya. Nah, kita mencoba fokus di bagian yang merah-merah ini. Nah, gimana katanya? Get your homepage ready for Google Search. Nih. Jadi, add the homepage description for search result. Oke, bisa. Kita lakukan yang merah ini supaya menjadi hijau. Kita go for it di sini. Kemudian, tell people about your site. Nah, katanya, jelaskan. Suruh jelaskan. Kira-kira blog kita itu seperti apa? Saya menjelaskan begini Bapak Ibu. Goresan Pelangi adalah blog pembelajaran yang memiliki konten tentang artikel pendidikan ya. Kemudian media pembelajaran, video pembelajaran,
Contoh nih ya Bapak Ibu. Dan apa yang terakhir? Praktik baik. Sudah? Oke, kita sudah memberi penjelasan ya Bapak Ibu bahwa ini adalah deskripsi blog saya. Silakan ini diisi, kemudian nanti klik apply. Oke ya. Nah, kalau sudah di-apply Bapak Ibu, maka di sini ya, ini selesai 4 dari 7. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita update the text on your homepage katanya. Yang nomor 5. Oke, kita coba. Ini apa ya? Nah, pada intinya Bapak Ibu nanti semua yang merah-merah di sini, Bapak Ibu kalau ingin dikenali oleh Google, usahakan yang merah-merah ini nanti tidak merah lagi gitu ya. Sehingga Google akan mengenali dari optimasi SEO, ya, SEO, sorry. Gimana, Bapak Ibu? Ada yang kurang paham kira-kira dengan SEO? SEO, maaf. Oke, kita sambil nunggu ya Bapak Ibu, ini masih masuk. Tolong ulangi lagi yang step 1 tadi Pak. Step 1 itu yang mana Bapak Ibu? Ibu Herawati. Step 1 yang mana? Wow. Ini. Menghilangkan checklist merah. Oke, menghilangkan checklist merah ya. Siap, ini saya matikan dulu kayaknya. Ya. Checklist merah ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau ada checklist merah, silakan Bapak Ibu tinggal ya, silakan tinggal diklik ini ya Bapak Ibu. Ini contoh merah ya, connect your site to custom domain. Nah, custom domain. Jadi ini harus beli nih domain ya. Connect your site to Google Search Console. Nih contoh, go for it. Jadi lakukan ya. Ini coba aja. Nah, kemudian di sini apa katanya? Kita baca nih step-stepnya. Why is not important? Why is important to connect? Oke, kita coba lanjutkan ya. Connect now. Jadi kita klik connect now. Bisa? Nah, gimana nih katanya? The first, complete your checklist before you connect to Google. Set to Google. Check mark each item in step. Oke, jadi kita belum bisa melangkah ke sini kalau kita masih ada yang merah ini ya Bapak Ibu. Jadi ini kita harus lakukan memang. Update the text on your homepage. Oke. Nah, ini sudah masuk di homepage. Apa yang sudah update?
Nah, kalau ini bahasa Inggris kadang ini ya Bapak Ibu. Ini kan sudah centang hijau, ini yang penting. Bisa diklik nih. Ini sudah bagus ya Bapak Ibu. Jadi Wix itu udah sangat apa namanya? Sangat representatif kalau kita ingin benar-benar mencoba membuat blog pembelajaran ya Bapak Ibu. Coba saya mungkin terlalu sulit bahasa Inggris. Kita klik kanan, translate dalam bahasa Indonesia. Buka beranda Anda di editor dan klik teks yang ingin Anda edit untuk menyertakan setidaknya satu kata kunci. Nah, ini adalah bagian editornya, Bapak Ibu. Hmm. Nah, ini yang kemarin mau tanya embed kode di sini bisa ya, Bapak Ibu. Nambahkan embed kode juga bisa. Nah, ini sosial, tombol, dan pembayaran juga bisa di sini ya. Oke. Jadi kita lakukan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan eh, seperti halnya menambahkan kata kunci ya, keyword ini nanti bisa kita tambahkan di bagian blog sini, Bapak Ibu ya. Di bagian blog, kemudian kita masuk di post ya. Masuk di posting. Nah, ini materi yang selanjutnya. Kita mencoba untuk membuat postingan ya. Membuat postingan, Bapak Ibu. Oke. Jadi, untuk membuat postingan, tadi untuk melengkapi SEO, tadi ya Bapak Ibu, masukkan kata kunci, kan sudah kita buat tadi. Pendidikan, terus apa lagi? Praktik baik, dan media pembelajaran. Oke. Kita coba membuat postingan. Bapak Ibu boleh sambil melakukan ini, silakan masuk di blog, kemudian pilih postingan, ya kan? Setelah itu kita coba untuk membuat postingan baru, diklik postingan baru. Nah, di bagian judul, Bapak Ibu di sini, oke ya, di bagian judul di sini kita ketik misalkan apakah matematika itu eksak gitu ya. Gimana tulisannya eksak ya? Saya takut salah tulis ya Bapak Ibu. Gini kan Bapak Ibu? Tulisannya eksak. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini judulnya aja udah nyeleneh gitu ya. Bapak Ibu. Terus ini apa nih? Sekarang kita mulai nulis postingan Anda di sini, tambahkan gambar, video, hashtag dan lainnya nih. Jadi sudah ada perintahnya nih Bapak Ibu ya. Sudah ada perintahnya. Nah, saya punya tulisan di blog saya yang lama di sini. Di blog saya yang lama tulisannya adalah yaitu tadi, apakah matematika itu eksak? Nah, terus
Kita coba untuk mencari gambar yang bersesuaian, Bapak Ibu. Kita cari gambar yang bersesuaian. Nah, ini saya klik ya. Kemudian kita bisa langsung klik kanan, Bapak Ibu, dan kita save image. Kita boleh ubah nama filenya. Sini. Dan kita save. Nah, selanjutnya untuk untuk postingan mana kok putih ini. Nah, ini kita coba untuk memasukkan gambar terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Oke, kita tambah gambar, atau boleh dari sini, dari tanda plus ini boleh. Ini sama ya Bapak Ibu, tanda plus di sini dengan yang di sini itu sama. Tuh. Oke ya, Bapak Ibu bisa menambahkan galeri, GIF, kemudian di sini ada gambar, ada video, atau mau menambahkan button juga boleh. Nah, di sini ada kode HTML. Boleh silakan. Nah, saya akan menambahkan gambar di sini. Gambar dari hasil download ini tadi, ya, Math matematika nih. Oke, ini filenya, file yang pernah saya upload ya, Bapak Ibu. Kemudian kita upload media. Kemudian di sini pilih dari komputer. Dan kita download yang ini. Oke ya, kita download, klik open. Prosesnya, nah ini sudah, kita klik, sudah muncul display di sini, Bapak Ibu, ya kan? Kemudian kita add to pic. Nah, ini sudah, Bapak Ibu, sudah masuk. Selanjutnya, kita akan tambahkan lagi. Kita klik tambahkan di bawahnya ini, Bapak Ibu, klik 2 kali, tuk-tuk gitu ya. 2 kali, kemudian kita kopikan teks yang ada di sini. Nah, ini saya nyontek punya saya sendiri ya, Bapak Ibu. Tuh. Oke, saya paste di sini. Oke, nah, supaya lebih rapi, Bapak Ibu, ini saya coba untuk apa namanya, rata tengah ya, Bapak Ibu. Kita klik, kita kok rata tengah, rata kanan kiri maksud saya. Oke, ini sudah masuk ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu boleh melakukan pengaturan, ya. Pengaturan tuh begini, Bapak Ibu. Contoh di sini ya. Nah, di sini foto sampulnya. Jadi halaman postingan ini nanti punya sampul ya, yang akan tampil di homepage atau di halaman depan blog. Nih, ini adalah foto sampulnya. Bapak Ibu boleh mengubah foto sampul ini ya, perbarui boleh. Kalau pengen bagus ya kita coba untuk membuat foto sampul seukuran ini. Oke ya. Kemudian Bapak Ibu bisa Bapak Ibu jadwalkan publikasinya ya. Saya nggak langsung publikasi sekarang Pak, tapi saya tandon dulu tulisan saya, kemudian saya akan jadwalkan berurutan. Hari ini 1 tulisan, besok 1 lagi, besok 1 lagi. Nah Bapak Ibu bisa menjadwalkan di sini. Inilah bagusnya. Ya. Jadi mau dijadwalkan kapan nih? Tapi di sini jadwalnya hari ini ya Bapak Ibu. Nggak bisa
nggak bisa milih ya. Bisanya mundur ya. Oke ya Bapak Ibu. Nah jadi mohon maaf ini salah informasi. Bapak Ibu ini ternyata bisa mengubah jadwal publikasinya ya Bapak Ibu. Sini nggak aktif. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa menempatkan postingan ini katanya tetapkan sebagai postingan unggulan. Nah, kita coba postingan unggulan. Oke, setelah itu bisa kita publikasikan ya Bapak Ibu. Coba kita publikasikan dahulu supaya kita tahu hasilnya seperti apa. Ini hasilnya. Ini sudah saya copy ya Bapak Ibu. Dan kita coba lihat hasilnya akan menjadi seperti apa. Nah, oke ya. Ini sudah masuk. Terus Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan lagi apa? Di sini kita bisa membuat kategori ya, Bapak Ibu. Oke. Kita bisa membuat kategori. Contoh misalkan, sekarang Anda bisa blok dari mana saja. Nah, ini bisa klik sunting atau edit, Bapak Ibu. Kita beri kategori Bapak Ibu di sini. Nah, kategorinya saya telah membuat satu tentang artikel gitu ya. Oke. Ini boleh kita centang. Pak, ini masuk ke dalam artikel, boleh. Jadi ini sudah masuk, postingan ini masuk dalam kategori artikel. Terus yang kedua, mungkin ini juga akan masuk dalam kategori praktik baik. Ini centang juga. Sudah ada dua kategori ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu bisa menambahkan tag di sini. Tambahkan tagnya. Kategori tadi sudah. Nah, ini sudah dua ya. Sekarang tag. Contoh, ini artikel. Enter Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk satu. Kemudian yang kedua, praktik baik. Boleh sembarang ya. Ini tentang inspirasi misalkan. Enter lagi. Apa lagi? Misalkan ya, Bapak Ibu. Tentang pembelajaran, boleh. Enter lagi. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita melengkapi dengan kategori tab dan tadi Bapak Ibu, maka kita boleh menerbitkan lagi ya. Kita terbitkan lagi di sini. Oke, nah ini sudah yang tadinya tidak ada label ya Bapak Ibu, tidak ada apa? Tidak ada kategori, maka di sini sudah dikelompokkan. Ini masuk dalam artikel, ini masuk dalam praktik baik. Nah, kenyataannya di blog itu seperti apa, Pak? Kita kembali ke home ya.
kita bisa melihat di blog itu seperti apa. Nah, oke, postingannya di mana tadi ya? Nah, ini ya Bapak Ibu. Matematika itu eksak. Coba saya klik. Nah, di sini kan ada artikel, ada muncul di sini ya Bapak Ibu. Ada all post, ada artikel, dan ada praktik baik. Kategorinya. Oke ya. Nah, ini relasi postnya dari yang artikel ya Bapak Ibu. Nah, ini udah muncul artikel. Oke Pak, coba kita klik artikel. Kita kira-kira muncul berapa postingan. Ya. Kategori artikel itu ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pak, kalau yang praktik baik gimana? Hanya 1. Nah, jadi semakin banyak kita mengkategorikan, Bapak Ibu, maka orang akan semakin mudah mencari yang diinginkan, gitu ya. Jadi saya ulangi tadi, jangan lupa, ini masih belum saya beri postingan, beri kategori yang tadi, Bapak Ibu. Kita bisa klik sunting ya, di sini. Terus jangan lupa kita pilih kategori. Kalau memang kurang kategorinya, silakan ditambah, Bapak Ibu. Jangan lupa kasih tagar tentang inspirasi, boleh. Ini sudah ada. Artikel juga boleh. Kemudian tentang praktik baik dan seterusnya. Nah, sekarang CEO. Nah, kalau CEO gimana nih? Nah, ini mungkin pratinjau ya Bapak Ibu. Pratinjau yang ada di penelusuran ya. Oke, jangan lupa kita klik centang, bisa nggak ya centang? Anda telah menonaktifkan pengindekan di seluruh situs sehingga tidak akan muncul hasil penelusuran CEO. Nah, di sini sudah ada ini, Bapak Ibu ya. Ada pemberitahuan ya, Bapak Ibu. Karena tadi di sini belum seluruhnya centang hijau, Bapak Ibu. Harusnya gimana? Ya harusnya centang hijau ya. Coba. Sebaiknya tetap aktif fitur ini agar orang dapat melakukan. Iya. Nah, ini saya cari tahu dulu ya Bapak Ibu, kenapa kok nggak bisa diklik. Sehingga nanti cara kerjanya, kalau ini bisa centang hijau Bapak Ibu, maka
bisa mesin pencarian bisa mengenali postingan dari blog kita. Kita kembali lagi ke halaman postingan tadi, guys. Nah, kita ke sini lagi Bapak Ibu. Tadi kita telah memberi kategori, ya kan? Kemudian berbagi tag, ya. Boleh Bapak Ibu misalkan ingin membagikan di media sosial. Nah, ini juga sangat boleh. Ini pengaturannya ada di Twitter, setting, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jika ini sudah Bapak Ibu, maka kita bisa menerbitkan kembali. Ya, kita terbitkan lagi. Sehingga yang tadinya 2 postingan sudah dikategorikan, sekarang bertambah jadi 3. Bapak Ibu. Nah, yang tadinya hanya artikel ini 2, maka sekarang sudah bertambah menjadi 3. Ya, ini 1, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke ya, sudah ada kategori. Nah, selanjutnya membuat postingan tadi sudah Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah membuat laman ya, laman dan sublaman. Oke, tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya akan edit ini lagi. Apakah matematika ini eksak gitu ya? Dan saya akan membuktikan, karena saya belum pernah Bapak Ibu membuktikan benar nggak Wix ini running well ya, artinya berjalan dengan baik kalau kita embed kode HTML misalkan seperti itu ya. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita bisa pilih yang ini, kode HTML. Mana kode HTML-nya? Oh, nggak keluar. Oke, kita pilih yang alamat situs, Bapak Ibu. Saya akan mencoba dari situs saya. Ya, mudah-mudahan masih ada ya. Nah, ini. Ya, ini contoh media yang saya buat ya Bapak Ibu. Jadi saya mencoba membuat iseng-iseng aja. Ini linknya saya copy Bapak Ibu. Saya pastikan apakah bisa berjalan dengan bagus ya, berjalan dengan baik. Nih. Oke, nah di sini sudah nampil ya Bapak Ibu. Sudah tampil, cuman ini lebarnya bisa nggak dibesarin? Oke, kemudian ini dikecilin. Yes. Ya. Oke,
Sudah pas ya Bapak Ibu, dan sekarang kita terbitkan. Nah, kita coba Bapak Ibu, saya sudah menambahkan embed HTML kode dengan menggunakan URL ya Bapak Ibu, yang kita coba di bagian artikel. Ini sudah ada di sini tadi. Oke, mana nih? Nah, ini ya Bapak Ibu, berputar ya. Wah, ini. Jadi sangat bagus malah Bapak Ibu ya. Ini seukuran dengan postingan, jadi gak ada bagian yang terpotong Bapak Ibu. Dan kita bisa langsung bermain ya di sini tuh. Referensi latihan soal dan seterusnya. Oke ya, aman Bapak Ibu. Nah ini sangat interaktif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, langkah yang terakhir nih, kita kan ada yang tanya tadi, Pak, untuk melakukan edit gimana Pak? Kita sudah masuk di dashboard, tapi kita bingung, ya kan? Mau masuk di sini nih gimana caranya? Nah, mau masuk di sini nih gimana? Cari di sini. Ini saya close dulu semua. Ini yang terakhir tadi CEO. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ya, kita edit site di sini. Nah, kalau tadi malam ada yang tanya cara menghapus situs ya, Bapak Ibu bisa melalui akun sini, account setting, atau Bapak Ibu bisa, ini kan masih di goresan pelangi ya Bapak Ibu. Ini kan masih ada satu situs saya di sini yang saat ini aktif ya. Kalau kita mau buat lagi di sini ada. Nah, misalkan yang goresan pelangi ini akan kita hapus, Bapak Ibu bisa klik situs aksi ya. Di sini juga bisa. Bapak Ibu bisa apa ini? Move to trash. Artinya kita hapus, kita buang ke tempat sampah gitu ya situs ini. Seperti itu. Nah, Pak, untuk akunnya gimana? Akunnya tetap ada, Bapak Ibu. Akun Wix-nya itu tetap ada, tetapi untuk websitenya itu bisa kita hilangkan. Oke ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk di edit site. Jadi mulai dari halaman home, media, kemudian ada about, artikel, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita menambahkan laman Bapak Ibu. Oke ya, kita tambahkan laman. Coba dilebar. Nah, ini bisa digeser ya. Keren lah pokoknya. Ya, sudah. Sekarang kita pergi ke sini Bapak Ibu, ke halaman. Di sini bisa nambah halaman ya. Mungkin halaman about, kita pilih yang seperti apa modelnya, tinggal kita drag and drop aja. Nah, kita pilih yang pick and menu, Bapak Ibu. Halaman dan menu ya. Nah, start menunya di sini, Bapak Ibu sudah cukup banyak ya kan. Coba kita lihat. Mulai dari home, itu sudah ada home. Kemudian ada proyek, ada media, ada about, ada artikel, ada praktik baik, dan apa lagi? Media pembelajaran dan seterusnya. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menambah halaman di sini. Misalkan tambah halaman baru, add page, boleh. Yang akan ditambahkan adalah halaman tentang
Service misalkan. Di sini sudah ada disediakan template ya Bapak Ibu. Ini sudah service kayak gini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat dari baru, dari nol, pakai blank page boleh. Atau halaman proyek. Nah, ini halaman proyek juga boleh. Bapak Ibu ya. Kita coba salah satu halaman proyek. Kemarin ada yang tanya, gimana Pak kalau saya membuat proyek atau portofolio digital. Nah, ini bisa diambil Bapak Ibu. Contoh yang ini ya. Sekarang kita add to page, kita tambahkan. Ini proyek sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian ini kita ubah namanya, misalkan proyek P5, boleh. Kemudian kita klik down. Ini saya hapus misalkan ya. Delete. Oke, di dalam proyek itu Bapak Ibu, di dalam proyek P5 itu nanti ada sub katanya ya, sub menu. Ya. Ini ada create drop down sub menu, boleh. Kita klik misalkan. Ada dimensi apa atau tentang tema ya, kearifan lokal contohnya. Sangat boleh nih. Kemudian klik down di sini. Terus Bapak Ibu di mana nih? Coba ya. Oke. Nah, ini ada subpik. Nah, ini jadi ngesub gini ya Bapak Ibu. Ini boleh main back. Duplikat email. Coba kita geser Bapak Ibu. Fish. Nah, kebalik-balik ya ini ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menambahkan halaman baru, kemudian caranya tadi untuk sub halaman barunya itu boleh Bapak Ibu bisa jadikan sub menu di sini ya. Terus Bapak Ibu kita boleh mengedit yang ada di sini. Nah, ini nama proyeknya Bapak Ibu. Silahkan ini bisa langsung Bapak Ibu edit ya. Misalkan Project P5, kemudian deskripsinya seperti apa gitu ya. Nah, gambar ini kalau Bapak Ibu punya gambar yang lain, ini bisa langsung change image seperti biasa. Terus di sini bisa kita tambahkan gitu ya. Atau bisa kita replace dengan gambar yang lain. Nah, contoh. Oke, ini sudah di replace. Nah, Bapak Ibu, saya ada tontonan misalkan, tontonan dari video ya, video. Misalkan mau diberi tombol boleh, silakan di sini. Ada nggak tombol? Nah, di sini ada button ya Bapak Ibu. Mau pilih button yang mana? Ini macam-macam nih. Yes, go misalkan. Atau wah,
sangat keren ya. Keren banget nih. Kemudian kalau diklik itu Bapak Ibu nanti choose dokumen katanya ya. Ini pilih dokumen. Dan apa dokumennya harus PDF? Nah, coba ya. Karena tadi logonya PDF Bapak Ibu. Oke, kita cari yang PDF. Ini PDF, kita klik. Nah, sehingga ini baru bisa muncul ya, add to page Bapak Ibu. Nih, sudah muncul di sini. Dan Bapak Ibu bisa taruh ini di bawahnya. Ya kan? Ini hapus saja. Harusnya satu ya. Ini delete. Gimana caranya delete? Oke. Kita kecilin Bapak Ibu. Dan kita arahkan taruh di sini. Nah, tuh. Jadi bagus ya Bapak Ibu kalau kita misalkan bisa membuat yang rapi gitu ya. Ada PDF, ada dokumen, ada Excel dan seterusnya. Kita jejer gitu ke samping. Nah, kalau sudah ini bisa kita publish ya Bapak Ibu. Silakan ini dipublish. Dan kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Oke, ya. Nah, ini kearifan lokal. Nah, jadi tadi kearifan lokal karena ada submenunya maka Project P5 muncul ya Bapak Ibu. Oke, kita klik. Nah, inilah Project P5 yang kita buat. Kalau ini saya klik, bisa nggak diklik? Nanti akan keluar apa? Ya, nggak keluar ya Bapak Ibu. Harusnya tadi keluar. Mungkin saya salah ngedelete yang pertama itu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah sekilas gambaran kita mengedit dari sebuah template, tapi Bapak Ibu bisa dengan sabar nanti mengedit ya, edit dari template yang ada. Tapi yang jelas menurut saya Wix ini sangat representatif Bapak Ibu, sangat bagus ya. Tadi embed link HTML itu udah sempurna gitu. Jadi nggak ada bagian pinggir-pinggirnya yang hitam. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan aja bagian-bagiannya, mana yang perlu dihilangkan, mana yang harus diganti, atau mana yang perlu untuk ditambahkan. Seperti itu. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, oleh karena itu saya kembalikan lagi ke Mas Arief. Baik Pak Noval, terima kasih atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali untuk malam hari ini Pak. Sudah dijelaskan bagaimana mengoptimalkan search engine atau SEO begitu, kemudian bagaimana membuat kategori begitu Pak. Nah mungkin Bapak Ibu barangkali yang ingin bertanya atau berdiskusi secara langsung melalui Zoom ini, Bapak Ibu bisa raise hand, melakukan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini, reaction, ataupun jika ingin bertanya tapi ada kendala, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat Bapak Ibu.
Sehingga bisa dituliskan saja di situ, nanti akan kami bacakan selama waktu masih tersedia. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan begitu. Oh ya, sebelumnya mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di malam kedua ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena malam pertama sudah ada rekamannya. Bapak Ibu bisa lihat kembali di rekaman hari pertama. Mungkin itu bisa nyambung dengan kegiatan pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang baru saja bergabung masih bingung bagaimana memulainya, membuat akun dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, Bapak Ibu. Sehingga untuk pertemuan kedua ini merupakan lanjutan daripada pertemuan kemarin, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, lakukan raise hand melalui fitur di Zoom ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat, Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu. Silakan Ya, Bapak Ibu. Mana ini? tadi ada yang bertanya juga, Pak, bagaimana mungkin ada eh, link yang seperti di WordPress gitu kalau kita ingin login gitu dari Wix. Kalau di WordPress kan kita mengetikkan domainnya kemudian /wp-admin gitu, Pak. Kalau di Wix ini mungkin ada shortcutnya seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi bisa kita jelaskan ya Bapak Ibu. Kalau di WordPress yang begitu itu karena menggunakan hosting sendiri ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menginstal, kemudian di situ nanti melakukan konfigurasi, sehingga untuk login ke admin itu seperti itu caranya. Nah, itu karena hosting sendiri, artinya rumah sendiri ya. Berbeda dengan Wix, Bapak Ibu. Wix ini hostingnya sudah punyanya Wix gitu ya. Kita hanya cukup membuat akun. Kemudian untuk login ke dashboard, ya kita login dengan akun itu. Seperti itu. Untuk dapurnya, dapur penyimpanan file, kemudian pengaturan HTML dan seterusnya, layaknya yang di WordPress ya, Bapak Ibu, yaitu pihak Wix yang punya. Nah, tapi jangan khawatir karena Wix ini sudah cloud ya, berbasis cloud. Jadi aktivitas Bapak Ibu seluruhnya itu dengan otomatis akan tersimpan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Kemudian ini juga ada yang bertanya, Pak. Sepertinya kita prioritaskan yang raise hand dulu. Ibu ada Ibu Debbie. Silakan Bu Debbie bisa mengaktifkan mic-nya, Bu. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih Selamat untuk malam, Ibu. penjelasannya. Siap. Ya, walaupun agak masih bingung sih Pak, karena mungkin baru kenal blog ya, jadinya masih agak step-stepnya masih membingungkan. Tapi nanti dicoba. Pak, pertanyaan saya masih yang berkaitan dengan kemarin. Saya kan ada tugas bikin portofolio digital. Terus, apakah apa bedanya sih portofolio sama blog? Terus, apakah di portofolio itu juga interaktif? Kayak blog, di blog kan ada chat, ada segala macam. Apakah portofolio itu juga interaktif kayak blog? Terus kalau misalnya saya memilih untuk bikin blog, bisakah saya selipkan portofolio juga di dalam situ, Pak? Terima kasih, Oke. Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, Ibu Debbie ya. Saya rencana besok mau memberikan contoh gimana cara membuat portofolio digital di Wix ya, Ibu. Jadi memang kalau yang ini yang kita buat ini adalah kita membuat dari template yang sudah ada gitu ya. Jadi template ini diedit, disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, besok insya Allah saya akan mencoba dari nol, dari blank page artinya halaman kosong, kemudian kita coba mengisi di situ. Nah, Ibu, sepemahaman saya portofolio itu adalah daftar kegiatan atau aktivitas yang pernah kita lakukan, gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk mendokumentasikan itu di dalam sebuah halaman. Namanya, kalau kita kenalkan di sini portofolio digital. Portofolio itu kan tidak harus digital, ada juga yang dibuat laporannya, dibukukan, gitu ya. Nah, terus apakah boleh portofolio itu dimasukkan di blog? Sangat boleh, Ibu. Ya, sangat boleh. Kalau blog itu kan rilis postingannya kan
berkala, bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali, dan seterusnya. Dan itu memiliki tema, Bapak Ibu. Kalau portofolio di situ, contoh yang di CGP ya, kalau CGP kan temanya memang semua tentang pendidikan. Cuma di situ kan ada praktik baik, gitu ya. Kemudian ada aksi nyata, ada demonstrasi kontekstual, gitu. Dan di situ terdokumentasikan, ini loh, saya sudah melakukan ini loh. Nah, seperti itu. Itu portofolio. Nah, Ibu besok bisa memanfaatkan Wix itu sebagai gambaran, besok akan saya contohkan gitu ya. Tapi sebagai gambaran awal tadi, kalau Ibu bisa membuat submenu di blog ya. Misalkan Ibu punya blog membahas tentang pendidikan, kemudian Ibu ingin berbagi aktivitas Ibu dalam sebuah portofolio, maka sematkan satu menu, satu halaman, itu adalah halaman portofolio. Begitu Bu Debbie ya. Ya, terima kasih Pak. Itu yang tadi apakah di portofolio, misalnya kita khusus portofolio, dia juga interaktif, bisa chat atau segala Bisa, macam? Oh, bisa Ibu. Jadi nanti panjenengan tadi bisa, contoh misalkan praktik baik ya. Ibu menceritakan ini loh praktik baik. Saya telah punya dokumentasinya, tempelkan foto di situ ya kan. Kalau perlu videonya. Kemudian di situ dalam praktik baik itu Ibu menggunakan media misalkan. Ya kan? Nah, media itu boleh disematkan. Contoh kayak tadi punya saya tuh. Saya tadi kan udah menyematkan media pembelajaran interaktif berbasis HTML. Nah, langsung bisa ditempelkan juga di situ. Seperti itu. Kalau misalkan mau dibuat link unduhan, ya seperti tadi, saya ingin nanti yang melihat portofolio saya, membaca praktik baik saya ini, mereka juga bisa mendownload misalkan modul yang pernah saya buat, modul ajar ya. Kemudian buatlah tombol PDF-nya di situ. Bisa, interaktif kok, Bapak. ya baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya tunggu besok malam Pak. Siap, siap. Pembuatan portofolio. Oke, siap Ya. itu. Terima kasih Pak Noval dan Pak Arief. Baik, Bu Debbie. Baik, Bu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu juga yang lain barangkali ingin membuat portofolio juga, Bapak Ibu segera siapkan waktunya, senggangkan waktunya untuk besok malam karena Pak Noval akan menjelaskan hal tersebut untuk besok malam, begitu Bapak Ibu. Baik, Pak, di sini ada pertanyaan dari kolom chat. Tadi yang ambil gambar PDF itu sudah file apa simbol aja, Pak? Iya, tadi itu ada filenya ya, Ibu. Karena tadi ada dua ya. Jadi saya salah menghapus yang ada filenya itu yang saya delete. Tadi kan sudah kita tambahkan file ya. Nah, harusnya yang di delete itu yang nomor 2. Ada. Jadi itu kalau diklik Bapak Ibu, maka itu nanti otomatis akan mendownload seperti itu. Baik, Pak Noval, terima kasih atas jawabannya. Di sini juga sepertinya Bapak Endim Opandi sudah mengirimkan hasilnya, begitu Pak. Bisa direview mungkin, Pak Noval. Oke, wis mantap nih ya. Udah jadi ini. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nice. Keren nih ya. Nah, kita coba mereview ya Bapak Ibu. Nah, ini masih template dari yang ada ya Bapak Ibu. Tapi ini sudah bagus ya Bapak Ibu. Tinggal nanti tinggal kita custom ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, karena ini kan keterbatasan waktu aja. Bapak Ibu bisa mengubah background yang ada di belakang ini dengan background aktivitas Bapak Ibu atau mungkin background dari sekolah Bapak Ibu gitu ya. Sehingga lebih representatif. Ini loh saya gitu. Kan blog itu sifatnya personal ya Bapak Ibu, meskipun dikelola oleh tim ada juga. Nah, di sini ini sudah bagus Pak. Jadi tinggal kita isi kontennya aja ya. Kemudian perlu juga about me, ada nggak tentang saya di sini? Misalnya ada di atas ya. Nah, halaman profil ini nanti dilengkapi ya, jangan hanya jangan hanya teks ya. Kalau memang ini bagian dari tim, maka foto timnya taruh di sini. Gitu ya.
Nah, ini sudah betul kan, ada Teams di sini. Keren. Tinggal ubah nama Bapak Ibu aja nih. Oke, itu sekilas saja, Mas Arief. Baik, Pak Noval, terima Tinggal kasih. melengkapi ya. Terima kasih atas reviewnya. Barangkali ini bisa jadi contoh Bapak Ibu yang lain begitu. Ini sudah Selamat. jadi ya. Ini buatnya kapan nih? Semalam ya? Semalam atau sekarang? Kata ini Bapak Endim ini, Pak. Baik, ini dari Bu Devi ada pertanyaan lagi atau sudah ini? Sepertinya resen lagi Bu Devi. Sudah ya sepertinya. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi untuk malam hari ini, kita cukupkan sekian saja. Kita lanjutkan esok hari Bapak Ibu, dilanjut dengan pembahasan yang lebih lengkap lagi karena akan dijelaskan oleh Pak Noval, akan dijelaskan oleh Pak Noval secara rinci dari awal. Jadi kita akan buat dari nol, dari blank page atau halaman kosong gitu Bapak Ibu. Kemudian akan dipandu oleh beliau hingga nanti jadinya seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Dan mungkin kita cukupkan untuk sekian pada pertemuan malam hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin terima kasih juga atas waktunya untuk hari ini karena menyempatkan hadir pada kegiatan kami malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam guru inovatif Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Saya tunggu pokoknya. Tadi baru satu nih yang share ya. Yang lain mana nih?